Kelompok kami akan membahas tentang tindak pidana KDRT. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian KDRT. KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. KDRT termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang biasanya di dalam ruang lingkup rumah tangga. Materi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan atau disebut dengan istri, dan pelakunya adalah seorang suami. Walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu, pelaku atau korban KDRT orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dapat kita lihat di pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Nah, untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik di sini kita bisa melihat contoh seorang ayah memukul anaknya atau seorang ayah membunuh seorang istrinya. Nah, itu sudah termasuk dengan kekerasan fisik. Dan yang kedua, kekerasan psikis atau emosional. Nah, di sini contohnya seperti penghinaan. Nah, sudah banyak yang kita dengarkan khususnya di negara kita bahwa sering menghina agama yang lain atau ras atau etnis. Nah, itu sudah termasuk dengan kekerasan psikis atau emosional. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual di sini contohnya pemerkosaan. Mungkin seorang ayah yang memperkosa putrinya, atau dengan seorang ayah yang memperkosa istri orang lain, itu sudah termasuk dengan kekerasan seksual. Dan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Nah, di sini seperti orang tua yang tidak peduli dengan anaknya atau membiarkan anaknya dan juga tidak menghidupi anaknya, itu sudah termasuk dengan penelantaran rumah tangga. Faktor atau penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Yang kedua, masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. Nah, oleh sebab itu laki-laki ini terkadang dikatakan kuat dalam segala hal apapun. Contohnya seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, seperti melukai istrinya dengan melakukan kekerasan fisik ataupun dalam berbicara. Nah, yang ketiga, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Nah, KDRT ini bukan dianggap sebagai permasalahan sosial di luar, tetapi KDRT ini adalah permasalahan yang dilakukan oleh suami dan istri. Jadi bukan permasalahan sosial. Nah, yang keempat, pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Nah, KDRT ini biasa terjadi juga karena adanya perbedaan agama.
Yang kelima, tidak adanya mengetahui dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi atau mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok di antara keduanya. Nah, terkadang KDRT ini sering terjadi karena tidak adanya persamaan dalam sifat-sifat kedua suami ataupun istri, maka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang keenam, tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi karena adanya perjodohan di antara mereka tanpa disadari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Nah, KDRT ini paling sering terjadi pada suami istri yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tidak ada merasa dalam diri mereka itu tidak ada merasa tumbuh adanya cinta, tetapi malah ada rasa kebencian dalam suami istri. 10 akibat dari KDRT. Yang pertama itu cedera berat pada seseorang. Yang kedua itu tidak mampu melakukan aktivitas atau tugas sehari-harinya. Terus yang ketiga itu akibat dari KDRT ini juga membuat seseorang itu akan pingsan. Lalu yang keempat itu luka berat pada tubuh seseorang, dan luka itu sulit untuk disembuhkan, bahkan itu menimbulkan kematian pada diri seseorang. Akibat yang kelima itu kehilangan salah satu panca indera pada diri atau tubuh seseorang, seperti itu. Terus yang keenam itu akibat dari KDRT ini juga seseorang akan mendapatkan cacat. Terus yang ketujuh, kita bisa lihat juga pada poin keenam itu akibat dari seseorang itu mendapatkan cacat, akhirnya dia akan merasakan sakit lumpuh pada dirinya, seperti itu. Terus yang kedelapan tuh terganggunya daya berpikir seseorang. Jadi akibat dari KDRT ini juga membuat seseorang itu akan terganggu pada daya berpikirnya. Terus yang kesembilan gugurnya kandungan pada seorang perempuan atau wanita. Jadi akibat dari KDRT ini juga bisa membuat seseorang itu akan keguguran, ya, seperti itu. Terus yang ke-10, akibat dari KDRT yang ke-10 ini bisa menyebabkan atau menimbulkan kematian seseorang. Penanggulangan KDRT, yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik serta berpegang teguh pada keagamaan agar perilaku tercela itu terhindar. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta keluarga yang rukun dan harmonis, serta melakukan filterisasi terhadap media elektronik atau cetak yang menampilkan informasi-informasi kekerasan. Kemudian, butuh rasa saling percaya, pengertian, dan saling menghargai hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Jika KDRT itu sudah terjadi, maka perlunya memberi sanksi edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat pelanggaran yang telah dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi bagi korban dan masyarakat lainnya. Kelima, yaitu seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga. Keenam, yaitu kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Yaitu pasangan bisa membaca buku-buku yang berisi cerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang baik.